Di video aku sebelumnya pernah menayangkan kasus Black Widow of Lomita, di mana di situ ada seorang perempuan yang kelakuannya macam iblis karena ngebunuh suami perkara ingin menguasai hartanya. Nah, sekarang ada lagi loh wanita iblis lainnya yang dijuluki Black Widow. Tapi kali ini berasal dari negeri Vrindavan, India. Bahkan pola ngebunuhnya itu mirip banget sama kasus Jessica dan Mirna yang sempat booming di Indonesia. Itu loh, kasus yang ngajak ngopi pakai sianida itu. Tapi geng, betina yang satu ini lebih kejam daripada si Jessica. Soalnya yang dibunuh banyak banget, termasuk seorang anak balita juga. Nah loh, gak pandang bulu ini kejem banget. Gimana ceritanya? Yuk kita bahas. Kozhikode adalah sebuah kota kecil yang terletak di pesisir Kerala, India. Namun kota yang terkesan low profile dan damai ini kemudian dikejutkan ketika pembunuhan berantai yang tersembunyi di kota tersebut selama lebih dari 1 dasawarsa terbongkar kepolisian. Negara bagian Kerala memang dikenal sebagai salah satu tempat yang makmur di India. Dengan sebagian besar penduduknya penganut Kristen, negara bagian ini juga dikenal dengan angka buta huruf terendah di India dan juga angka harapan hidup tertinggi di India. Salah satu keluarga yang tinggal di wilayah itu adalah keluarga Thomas. Keluarga yang cukup sukses ini terdiri atas Tom Thomas dan istrinya yang bernama Anama serta 2 anaknya Roy dan Rojo. Rojo bahkan dikenal amat sukses sehingga pindah ke Amerika Serikat. Namun, kedamaian keluarga itu terusik ketika Roy memperkenalkan sang kekasih kepada keluarganya, yaitu seorang wanita bernama Jolie Joseph. Jolie sendiri adalah wanita yang lahir di Fazavara, Idukki, Kerala pada tahun 1973 dan berasal dari kalangan menengah ke bawah. Awalnya, kehadiran Jolie disambut hangat oleh keluarga Thomas karena selain cantik, Jolie ini tipe gadis yang periang dan supel. Pokoknya mudah banget deh untuk suka sama si Jolie. Dan saat itu, si anak sulung yaitu Roy udah cinta banget sama si Jolie. Orang tuanya juga jatuh hati sama si Jolie, jadi kayak setuju banget ketika Roy berniat menikahi Jolie pada tahun 1998. Setelah mereka berdua ini nikah, Jolie bahkan melahirkan 2 anak laki-laki bagi Roy yang diberi nama Romo dan Roland. Tentu saja hal itu menambah kebanggaan kedua orang tuanya. Pokoknya buat Roy maupun orang tua Roy, kehadiran Jolie di tengah mereka seperti sebuah anugerah. Namun di luar sosok Jolie yang terlihat seperti istri yang sempurna, wanita itu sesungguhnya menyimpan hasrat terpendam yang mengerikan. Bak sinetron India, niat Jolie untuk menikah dengan Roy adalah mengejar harta warisan mereka yang memang terkenal sebagai keluarga yang kaya raya dan sukses. Masalah dalam rumah tangganya itu mulai muncul ketika bisnis Roy mulai seret, bahkan mengalami kebangkrutan. Terpaksa Roy dan istrinya ini bergantung kepada kemurahan hati orang tuanya dalam hal finansial. Sayangnya, Anama sebagai sang ibu mertua ternyata amat ketat dalam mengatur keuangan dan pengeluaran keluarga Roy. Inilah yang memicu kekesalan Jolie pada mertuanya itu. Pada tahun 2000, Jolie berniat membantu perekonomian keluarganya dan meminta izin suaminya untuk melanjutkan sekolahnya agar bisa meraih gelar dosen supaya dapat bekerja. Dan semenjak itu, Jolie sering banget berangkat pagi dan pulang malam. Ngakunya sih kuliah. Namun semua itu ternyata hanyalah dusta, teman-teman. Jolie bahkan tidak pernah mendaftar ke kampus manapun. Kemana ia pergi selama itu masih menjadi sebuah misteri. Namun, satu-satunya petunjuk adalah kala itu dia mulai dekat dengan sepupu suaminya yang bernama Matthew. Selingkuh nih ceritanya. Matthew saat itu bekerja sebagai manajer sebuah toko emas di sebuah kota yang tak jauh dari tempat keluarga Jolie tinggal. Nah, lama-kelamaan aroma perselingkuhan ini tuh tercium oleh Anama sang ibu mertua. Sehingga akhirnya sang ibu mertua itu mulai nggak mengizinkan Jolie untuk keluar rumah. Inilah yang kemudian mendorong Jolie untuk melakukan aksi biadabnya untuk pertama kali. Pada tanggal 22 Agustus tahun 2002, ceritanya Anama waktu itu lagi sakit demam, geng. Nah, si Jolie ini pura-pura deh tuh baik gitu sama ibu mertuanya dengan memasakkan sup untuk sang mertua. Padahal di dalam sup itu sudah dikasih racun sianida. Setelah memakan sup itu jelas dong si ibu mertua itu meninggal, geng. Namun saat itu nggak ada satupun keluarganya yang mencurigai kematian Anama. Ya mungkin karena selain dia sakit beberapa hari ini, kan usianya juga udah senja ya. Keluarganya pun akhirnya menduga kematiannya ini disebabkan oleh serangan jantung. Nah, setelah kematian ibu mertuanya, otomatis Jolie tampil sebagai ibu baru yang mengatur dan mengontrol keuangan keluarga
keluarganya. Jolie yang saat itu bebas dari kungkungan sang ibu mertua kembali rajin keluar rumah dan kelayapan. Dan kali ini dia berdalih telah diterima sebagai dosen di National Institute of Technology pada suaminya dan keluarganya. Padahal kenyataannya dia itu cuma asik berselingkuh dengan beberapa pria. Bahkan si Jolie itu sampai menyewa sebuah apartemen khusus untuk berselingkuh. Gila emang ini mama. Nah, setelah ibu mertuanya meninggal, kan si Jolie ya yang megang seluruh keuangan keluarga Thomas. Tapi walaupun begitu si Jolie ini belum puas juga, geng. Dia malah pengen menguasai seluruh harta kekayaan keluarga Thomas yang emang banyak banget. Lalu gimana caranya untuk mewujudkan semua itu? Nah, ini otak liciknya bener-bener jalan, geng. Mirip di sinetron. Dia ini bikin surat wasiat palsu atas nama Tom Thomas sang ayah mertua, dimana isinya itu menyerahkan semua harta keluarganya untuk Jolie. Nah, setelah itu dia kayak minta tanda tangan sama sang ayah mertua sebagai bukti sahnya surat itu. Karena posisinya si ayah mertua juga udah tua dan pikun ya, dia mau-mau aja disuruh tanda tangan itu surat. Apalagi Jolie kemudian menjelaskan kepada sang bapak mertua kalau itu kayak rincian biaya sekolah cucu-cucunya gitu. Setelah surat wasiat jadi, akhirnya pada tanggal 26 Agustus tahun 2008, Jolie menghabisi sang ayah mertua karena menurut dia udah nggak guna gitu. Jahat banget ya. Cara ngebunuhnya juga sama dengan cara ngebunuh Anama ibu mertuanya, yaitu sang ayah mertua ini dibikinin sup bersianida dan keluarganya lagi-lagi menduga kematiannya itu disebabkan oleh serangan jantung. Apalagi usianya ya emang udah lanjut gitu. Selepas kematiannya, terungkaplah itu surat wasiat palsu yang isi wasiatnya memberikan semua harta warisan yang sangat banyak jumlahnya kepada Jolie seorang. Di sini sebenarnya udah janggal ya. Jolie yang notabene cuma anak mantu, kok ya bisa-bisanya gitu dikasih segala aset keluarga Thomas. Kan masih ada ya anak-anak kandungnya, suami Jolie dan adiknya yang bernama Rajo itu. Tapi nih, berhubung suami Jolie ini tipe-tipe yang nurut-nurut aja gitu sama si Jolie, ya udahlah, dia sama sekali nggak curiga. Toh dipikir Jolie ini kan istrinya ya, gak mungkin lah itu harta diselewengin gitu masa. Begitu juga si Rajo, adik Roy yang saat itu berada di Amerika. Karena bisnisnya dia juga berhasil, dia sama sekali nggak berpikir jelek soal pembagian warisan yang sangat aneh itu. Setelah mendapatkan harta warisan yang sangat banyak jumlahnya itu, Jolie mulai berpikir jika suaminya Roy juga udah nggak guna lagi, geng. Dan dia pun mulai merencanakan untuk membunuh Roy suaminya. Aduh, bener-bener ya. Tepat pada tanggal 11 September tahun 2011, Jolie melancarkan aksinya. Jadi suaminya itu dikasih makanan yang sudah dia campur dengan sianida. Nah, pas si racun itu mulai bereaksi, dia ini malah menyeret Roy ke dalam kamar mandi lalu menguncinya dari dalam. Sedangkan Jolie sendiri keluar lewat jendela. Setelah memastikan Roy meninggal, mulailah dia drama sok-sokan manggil polisi dengan muka khawatir, nangis-nangis, bilang kalau suaminya itu masuk kamar mandi dan gak keluar-keluar. Padahal udah digedor-gedor. Emang jahanam ya. Dan pas polisi berhasil ngebuka pintu kamar mandi, ya tentu aja si Roy ini udah meninggal. Tapi kali ini usia Roy yang masih tergolong muda membuat keluarga curiga. Paman Roy yang bernama Matthew Manjadi Hill meminta diadakan otopsi atas jenazah keponakannya itu. Hasil otopsi memang menyatakan Roy meninggal karena keracunan sianida. Namun gak berarti kedok Jolie dengan gampang terbongkar. Wanita yang pandai bersilat lidah itu mengatakan bahwa kemungkinan suaminya itu bunuh diri. Kemungkinan ini memang sangat masuk akal ya, karena sedari awal bisnis yang ditekuni Roy ini kan emang gak lancar ya, bahkan meninggalkan banyak hutang. Jadi si Jolie ini kayak bikin skenario kalau Roy itu depresi dengan bisnis dan hutangnya, makanya dia bunuh diri. Dan lagi-lagi Jolie terbebas dari kecurigaan. Namun ternyata walaupun sudah dianggap clear nih si Roy bunuh diri, tapi sang paman tetap menaruh kecurigaan kepada Jolie. Karena merasa terancam, akhirnya Jolie berusaha untuk melenyapkan sang paman juga. Dia mulai mencari-cari cara untuk membunuh sang paman. Akhirnya tercetuslah ide untuk mengajak sang paman ngopi. Diajaklah itu si paman ngopi pada tanggal 24 Februari 2014. Dan tentu saja kopinya diracik sendiri spesial oleh si Jolie dengan sentuhan sianida. Nah, kurang mirip apa coba tuh sama si Jessica? Lalu dapat dipastikan sang paman meninggal dong ya setelah diajak ngopi maut sama si Jolie ini. Terus keselnya ya, lagi-lagi kematian sang paman ini dianggap wajar-wajar aja karena usianya yang telah uzur. Mohon maaf ini Pak Polisi India, gak tertarik cek-cek dulu apa ya? Kayak udah pasti aja gitu, tua dikit mati, tua dikit mati. Pan gak gitu konsepnya. Jolie yang telah menjanda kini makin binal dan bebas. Bahkan dia mulai dekat dengan Saju Zahria. Siapa Saju? Nah, si Saju ini ternyata bukan orang lain, geng, melainkan masih sepupu dari Roy mendiang suaminya. Namun saat itu status Saju sudah berkeluarga dengan seorang putri yang masih balita. Tapi walaupun begitu, si Jolie ini tetap maju pantang mundur, geng.
Jolie dan Saju tetap berhubungan diam-diam. Dan demi mendekati target berikutnya itu, Jolie harus menempuh cara yang teramat sadis, yakni terlebih dahulu melenyapkan putri Saju dan istrinya yang bernama Silly. Pada tanggal 3 Mei 2014, Alpin, putri Saju yang baru berusia 2 tahun, tewas setelah menyantap sarapan yang dihidangkan Jolie. Tapi lagi-lagi nggak ada yang menduga bahwa Jolie adalah pelakunya. Kematian Alpin sendiri dianggap wajar karena dirinya tersedak saat makan. Apalagi gadis cilik itu memang mempunyai riwayat mengidap asma. Nah, setelah kematian Alpin, Silly istri Saju itu kayak udah mulai curiga gitu kalau si Jolie sama Saju itu kayak ada main. Bahkan Silly sempat menyuruh suaminya jauh-jauh deh dari Jolie. Jolie yang mengetahui itu kesel banget, geng. Sampai akhirnya 2 tahun berikutnya, atau tepatnya pada tanggal 11 Januari 2016, giliran Silly, ibunya Alpin, yang menjadi korban Jolie berikutnya. Waktu itu Silly kayak sakit gigi gitu, geng. Lalu berobatlah dia. Nah, setelah berobat, dia itu kayak dikasih obat kumur-kumur gitu kan. Disinilah si Jolie naruh tuh racun. Jadi pasti Silly kumur-kumur tuh kejang-kejang lah itu dia. Padahal waktu Silly baru kejang-kejang, dia tuh pingsan kan. Nah, saat itu keluarganya tuh buru-buru mau bawa Silly ini ke rumah sakit. Tapi Jolie tuh kayak ngehalang-halangi gitu, geng. Bahkan dia tuh kayak ngasih rute panjang ke keluarga Silly untuk rumah sakit. Jadi kayak gini loh. Misal kita bisa lewat jalan pintas untuk ke suatu tempat biar lebih cepat gitu. Nah, ini si Jolie malah ngasih jalan yang ribet dan muter-muter biar lama itu si Silly di jalannya dan meninggal. Dan emang bener aja, begitu sampai di rumah sakit, si Silly emang udah gak bernyawa. Namun waktu itu Saju yang notabene masih suami Silly itu kayak menuduh dokter yang udah mengobati Silly itu malpraktek. Lah, serius loh, macam sinetron India yang kagak kelar-kelar gak sih? Setahun kemudian, akhirnya Jolie menikah dengan Saju. Nah, inilah awal mula kecurigaan mulai menyeruak. Pernikahan Jolie yang begitu cepat hanya setahun setelah kematian Silly, serta misteri harta warisan yang secara misterius diwariskan oleh mertuanya, membuat banyak pihak mulai mencium kejanggalan. Puncaknya, Rojo, adik dari Roy, mantan suami pertama Jolie, dia pulang dari Amerika Serikat untuk menyelidiki kematian beruntun anggota keluarganya. Karena jika diperhatikan, dalam semua kematian keluarganya itu pasti ada Jolie di situ. Dan sepandai-pandainya bangkai ditutupi, akhirnya akan tercium juga. Pepatah itu seperti tepat untuk melukiskan akhir dari sepak terjang Jolie. Karena pada Oktober 2019, polisi akhirnya berhasil membongkar semua kejahatannya berkat laporan Rojo. Dalam penyelidikan polisi, akhirnya makam ibu mertua, ayah mertua, suami, paman, dan lainnya itu dibongkar. Dan bener aja, semua jenazah mereka mengandung racun sianida dalam jumlah yang sangat banyak. Di sini agak ngeselin sebenarnya. Kenapa sih nggak dari awal aja diselidiki penyebab kematiannya ya? Jolie saat itu langsung ditetapkan sebagai tersangka utama dalam kasus ini. Seorang ibu rumah tangga yang terlihat alim serta ramah ternyata berprofesi sebagai pembunuh berantai yang keji. Nah, di sini fakta demi fakta mulai terungkap, geng. Jadi Saju, suaminya yang sekarang, ternyata mengetahui bahkan merestui rencana pembunuhan yang dilakukan Jolie terhadap anak dan istrinya sendiri. Hal inilah yang juga membuat Saju ikut ditangkap pihak kepolisian. Membunuh Silly, istri yang dinikahinya selama bertahun-tahun, mungkin tidak terlalu aneh ya. Namanya udah dibutakan cinta si Jolie kan. Namun mengapa ia tega membunuh anak perempuannya juga? Ternyata Jolie sendiri menyimpan rahasia kelam, geng. Jadi dia pernah 2 kali mengaborsi janin dalam kandungannya dengan alasan dia tidak ingin memiliki anak perempuan. Nah, hukum di India memang melarang bagi dokter atau staf rumah sakit mengungkapkan gender janin pada orang tuanya saat USG. Sebenarnya hal itu sangat legal ya, bahkan sama sekali nggak bermasalah di Indonesia. Wong kadang kita juga USG biar bisa ngintip Dede Utun nih cewek apa cowok ya. Namun hal itu menjadi sebuah kejahatan di India, geng. Kenapa? Jadi orang tua di India lebih mengharapkan memiliki anak laki-laki untuk meneruskan nama keluarga dan mencarikan rezeki bagi kedua orang tua mereka. Karena itu, keberadaan bayi perempuan biasanya tidak diharapkan dalam kultur mereka, termasuk bagi Jolie dan Saju. Ternyata mereka nggak pernah menginginkan anak perempuan dalam keluarga mereka. Namun, tak hanya itu fakta yang terungkap dalam penyelidikan polisi. Kalian mungkin bertanya, dari mana sih si Jolie ini mendapatkan sianida? Ternyata senyawa tersebut dia peroleh dari sang pacar. Nah, si pacar ini memberikan Jolie senyawa potasium sianida yang dijual bebas dalam industri pengolahan emas. Kalian masih ingat kan ketika Jolie berbohong pada keluarganya bahwa dia tengah menempuh kuliah untuk menjadi dosen, tapi ternyata itu hanya alasan dia untuk bisa selingkuh doang. Nah, si Jolie kenal sianida ini dari sepupu suaminya yang juga selingkuhan yang bernama Matthew. Karena hal ini pula, si Matthew juga ikut ditangkap, geng. Karena kuat dugaan si Matthew ini tahu tentang penggunaan sianida yang ia berikan ke Jolie. By the way, hebat banget ya si Jolie. Bisa loh dia
Dua pria dikadalin untuk ngebantu melancarkan aksi bejatnya. Padahal jika dilihat si Joel itu enggak yang cantik-cantik amat gitu. Yang mukanya juga cenderung muka-muka kalem, inosen kan ya. Tapi ya sudahlah. Yang jelas wanita iblis ini udah nggak mampu lagi berbuat jahat karena dihukum mati, geng. Akhirnya kekayaan keluarga Thomas pun kembali ke tangan yang seharusnya, yaitu Rajo, adik Roy. Wah beneran ya, denger cerita ini tuh kayak nggak sempet napas. Kok bisa ya ada wanita yang sejahat itu? Pantes banget dijuluki Black Widow. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini dari pertama hingga akhir. Boleh banget untuk support channel YouTube aku dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notification agar kalian tahu saat aku cerita lagi, cerita mulu, cerita terus untuk kasus menarik selanjutnya. Dadah!